Shalom, selamat datang di ibadah online GBPS Jemaat Palu. Siapkan hati dan diri kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Sebelumnya, perlu saya sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri kita untuk mengikuti ibadah sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Kedua, ikuti setiap acara ibadah, menyanyi ketika puji-pujian, membaca Alkitab ketika khotbah menuntut ayat untuk dibaca, dan ikut berdoa ketika diajak berdoa. Ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, dilarang bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Keempat, berpakaian yang sopan dan duduk yang sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Haleluya, kita bersyukur pagi hari ini kembali Tuhan menyatakan kasih dan rahmat-Nya. Tuhan menyatakan anugerah-Nya bagi kita kalau kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Amin, haleluya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang baik. Haleluya. Bersama-sama mari kita akan menaikkan pujian Hosana bagi Allah kita di tempat yang maha tinggi. Dia Tuhan yang layak menerima penyembahan kita. Saat ini kita beribadah kepadanya. Dia layak menerima segala yang terbaik. Haleluya. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batiku, mataku tertuju padamu. Katakan aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat denganmu, menikmati kehadiranmu. Katakan ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Ku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, ujilah aku, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Kami terbuka di hadapan hadirat-Mu. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat denganmu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Yang duduk
Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagimu ya Tuhan, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana. Mari jemput Tuhan, jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan mengangkat hati kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita, penyembahan kita yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan, ku nyanyi hosana, hosana bagimu, hosana bagi Raja segala raja. Oh, kami memuji-Mu Tuhan, dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi nyanyikan hosana bagi Raja segala raja. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus, Kau Raja. Engkau yang berkuasa atas segalanya, yang berkuasa dan layak disembah, dan layak disembah, dan layak disembah. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, Kau yang layak disembah. Kau Allah yang
berkuasa, Kau Allah yang mulia, Kau Raja di atas segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Kau Raja di atas segala raja, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dimuliakan Tuhan, Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami agungkan. Engkau Tuhan yang maha besar, Engkau Tuhan yang maha kuasa, Engkau yang berdaulat atas segalanya. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi-Mu, Hosana bagi-Mu. Segala kemuliaan, segala penyanjungan, segala penghormatan layak bagi-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini kami mau lebih lagi untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami minta saat ini bebaskan roh kami untuk kami dapat bersorak-sorai, kami dapat memuji, memuliakan Engkau dengan roh yang bebas ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mau memuji Engkau, menyembah-Mu karena Tuhan Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, segala rancangan kuasa kegelapan apapun bentuknya yang berusaha untuk menghalangi kami dapat menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini, kami bersatu hati memanggil nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ikat patahkan, hancurkan segala pekerjaan dan kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta Allah Roh Kudus, mari Engkau berkarya tengah-tengah kami. Engkau nyatakan hadirat-Mu bagi kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Dia Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini bersama-sama kita akan masuk ke dalam pelatarannya dengan nyanyian syukur, dengan puji-pujian. Kita masuk melalui pintu gerbangnya, sebab Dia Tuhan baik bagi kita. Haleluya. Masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur, akan ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersuka di hadapan Bapaknya yang kudus. Mari saudara-saudara kita nikmati indah hadirat Tuhan saat ini. Bukan menyanyi bagimu, bukan bersorak melompat bagimu, Engkau baik. Amin. Menyatakan dengan iman saudara, kasih setia Tuhan kekal selamanya. Amin. Engkau baik, kasih setiamu kekal selamanya. Haleluya. Sama-sama kita masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur. Gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Mari bersuka, bersuka di hadapan Bapaknya yang kudus. Mari jangan rugi saudara, nikmati, nikmati indah hadirat Tuhan saat ini. Bukan menyanyi bagimu,
saat ini. Masuk terbangnya dengan nyanyian syukur, Dalam pelatarannya dengan puji-pujian. bersuka di hadapan tatanya yang turun, Nikmati indah hadiratnya. Tuhan menyanyi bagimu. Tuhan bersorak melompat bagimu. Maka engkau baik, engkau baik, kasih setiamu kekal selamanya. Sebab engkau baik, engkau baik, kasih setiamu kekal selamanya. sekali lagi nyatakan. Engkau baik, engkau baik, kasih setiamu kekal selamanya. Sebab engkau baik, engkau baik, kasih setiamu kekal selamanya. Sekali lagi katakan. Sebab engkau baik, engkau baik, kasih Kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya bagi kita. Haleluya. engkau baik, kasih setiamu kekal selamanya. Kasih setiamu kekal selamanya. Kasih setiamu kekal selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. 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 Silakan dulu jemaat Tuhan. Kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Amin. Dia Tuhan yang ajaib bagi kita. Amin. 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 Haleluya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Sungguh tak terbayang kebesaran-Mu ya Tuhan. Tak terbanding kuasa-Mu dengan apapun. Kami memuji-Mu saat ini Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan tak terbayang kebesaran-Mu Dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Katakan kau megah hatiku segenap. Jiwa dan berharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kaulah Raja Raja atasku. atasku. Katakan dengan iman saudara. Hanya Kau yang layak ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Aku berkemenanganku, Layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. kau megah bagiku. Segenap jiwaku. jiwa dan pengharapan Waktu serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Sebab kau Raja atasku. Katakan dengan iman. hanya Dia yang layak ditinggikan. Sebab Dia Allah yang ajaib. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan ajaib.
bersama-sama katakan tak terbayang. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin, amin Tuhan. Dengan jiwa dan pengharapan Kami serahkan sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, Kau agung dan perkasa. Kaulah sumber kemenangan. layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari bersama-sama kita tepuk tangan di atas kepala kita. Come on. Katakan ajaib Kau Tuhan. Mana jempolnya? Agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan. sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, bagi yang masih kuat berdiri, kita tetap berdiri. Bersama dengan Tuhan, bersama dengan firman-Nya, kita akan kuat menghadapi segala masalah kita. Kita akan terbang membumbung tinggi mengatasi badai. Sebab Dia Tuhan kekuatan bagi setiap kita. Haleluya. Firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Firman-Mu Tuhan, bagi kakiku. Janji-Mu, Janji-Mu Terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu setiap hari. kami menantikan-Mu Tuhan. menantikan Kami kekuatan yang baru. bukan terbang tinggi di awan.
Sama-sama, haleluya. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Go, go, go. Go, go, go. Haleluya, haleluya, haleluya. Sorak-sorai sekali lagi tepuk tangan dan baik yang paling meriah bagi Allah kita, kekuatan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Terima Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidup.
mengasihimu. Hatiku Mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku. Lagi kita naikkan pujian ini, katakan Tuhan, selidiki hati kami, selidiki batin kami saat ini ya Tuhan. Kami terbuka di hadapan hadirat-Mu. Pulihkan hati kami jikalau Engkau mendapati ya Tuhan, kalau kami sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat, kau lihat, Tuhan, kau lihat isi hatiku. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, kami mengasihimu, kami mau mengasihimu Tuhan. Pulihkan hati kami Tuhan, pulihkan kasih kami kepadamu.
Tuhan pribadi yang mengerti isi hati kami Tuhan lebih dari siapapun yang ada dalam dunia ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami memiliki kerinduan saat ini Tuhan, untuk Kau boleh terus memulihkan setiap hati kami Tuhan, memulihkan kasih kami kepadamu Tuhan. Biar semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kerinduan kami, mengasihi Engkau Tuhan sampai seumur hidup kami. Amen. Semua itu boleh tergenapi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan yang senantiasa terus-menerus terjadi dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kami juga rindu Tuhan mendengar suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari ya Tuhan, Engkau berbicara bagi kami lewat hamba-Mu pagi hari ini Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Nyatakan rencana-Mu Tuhan, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan janji-janji-Mu bagi kami malam hari ini Tuhan. Dan kami Tuhan yang hadir di tempat ini, mari Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Berikan kami kerendahan hati, berikan kami pengertian. Biar sungguh-sungguh setiap firman yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan tidak lalu dengan sia-sia, melainkan kami boleh melakukannya Tuhan dengan penuh kasih dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu saat ini Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berikan hikmat akal budi daripada Tuhan, biar segala sesuatu yang hamba-Mu sampaikan bagi kami, semuanya itu Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan kami mengembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang memberikan kembali kepada kita kesempatan anugerah untuk boleh beribadah kepadanya. Puji Tuhan. Ya, khususnya bagi saudara yang baru pertama kali hadir, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Dan jika ada yang baru pertama kali hadir, supaya kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain, baik yang dalam ruangan maupun yang ada di luar ruangan. Tidak keberatan, mohon berdiri sebentar. Kita akan menyambut saudara kita yang berulang tahun, yang saya sebutkan namanya dan ada hadir. Mohon berdiri untuk kita doakan. Nuraini Marumpu, Dince Yampa, Nonce Ingkiriwan, Agnes Maria Siaba, Dani Cohindra, David Berata Lumentut, Dina Christine, Denny Mustafin, Andre Fransius Redinan, Hartono Honoris Hopen, Yusuf Wempi, Sylvia Patricia Limbunan. Hadir, banyak sekali yang ulang tahun ini, luar biasa. Wah, apalagi akhir tahunnya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari kita doakan, kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa di sorga. Terima kasih atas segala kemurahan pengasihan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami datang bersama-sama dengan mereka ke hadirat-Mu menaikkan pujian syukur. Terima kasih tambahan usia Tuhan sudah lakukan dan kerjakan dalam kehidupan mereka dan menyertai. Biarlah dengan tambahan usia ini membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkatilah pribadi, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani, semuanya diberkati Tuhan. Buatlah berhasil segala apa yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan memberkati dan menuntun melalui Roh-Mu yang kudus untuk mencapai seluruh rancangan Allah tergenapi dalam kehidupan mereka. Segala pekerjaan kuasa si jahat iblis apapun bentuknya, dari manapun datangnya, yang mau mengganggu kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus kami ikat, patahkan, hancurkan semua oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita masing-masing dan kita lanjut belajar kebenaran firman Tuhan. Masih ada hubungannya dengan ibadah. Olehnya kita baca Maleakhi 3 ayat 18. Maleakhi 3 ayat 18. Jika saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan.
Maleakhi 3 ayat 18. Kita sudah dapat, kita baca 2, 3. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kita lanjut di dalam Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25 kita baca. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang masih ada hubungannya dengan ibadah. Menjaga kesatuan hati dalam ibadah. Mari kita perhatikan, karena dengan akan berakhirnya tahun berarti usia kita bertambah, dan sekaligus usia iman kita di dalam Kristus bertambah. Dan jangan sampai usia iman kita bertambah atau semakin lamanya kita jadi orang percaya, sedangkan ibadah itu sendiri belum dipahami secara mendasar. Jangan lupa dimulai dari pemahaman. Saudara, kembali kita mulai dulu dari ayat ini, baru kita masuk ke dalam satu topik menjaga kesatuan hati dalam beribadah atau dalam ibadah. Yang bukan cuma kesatuan hati, kesatuan pikiran, kesatuan roh, tapi supaya mudah. Jadi ditangkap, dipahami, diingat. Saya ambil saja kata kesatuan hati. Kalau kita baca tadi di dalam Ibrani pasal 10, ada peringatan yang sangat serius supaya orang percaya itu, umat Tuhan, memahami tentang pertemuan ibadah. Beda ya, ibadah pribadi dan pertemuan ibadah. Pertemuan ibadah lebih dari satu orang, ya, baik itu kategorial, kaum muda, kaum remaja, kaum ibu, kaum bapak, dan lain sebagainya. Dan kemudian ketika segala lapisan usia berkumpul disebut ibadah raya, pertemuan ibadah. Jadi orang-orang percaya yang sedang beribadah berhimpun untuk beribadah bersama. Sekali lagi, pertemuan ibadah yang kita bahas selama ini adalah pertemuan ibadah, bukan ibadah pribadi, bukan doa pribadi, bukan penyembahan pribadi, bukan, tetapi pertemuan ibadah. Apa yang kita baca dalam Ibrani 10 tadi? Janganlah kamu meninggalkan atau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita sebagaimana dilakukan oleh atau seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi ada orang yang sudah biasa hal itu. Artinya tidak biasa meninggalkan persekutuan ibadah, karena memang ada aliran gereja, soalnya bukan gereja, ada pemahaman khususnya sesi Yehova tidak membutuhkan ibadah.
Mereka punya pemahaman tubuh kita adalah bait Allah dan kita inilah bait Allah. Disinilah kita beribadah. Makanya kemudian untuk supaya bisa resmi beroperasi, maka mereka juga malah mulai membuat gereja, membuat ibadah. Nah, oke, kita kembali ke sini. Kita tidak urus itu. Jadi orang-orang yang tidak memahami apa itu pertemuan ibadah, maka itu ada banyak penyebab dan saya tidak usah uraikan secara mendetail. Kita kembali kepada diri kita sendiri masing-masing. Coba saudara renungkan faktor-faktor apa yang menyebabkan ada kalanya kita tidak datang dalam pertemuan ibadah. Nah, kalau saya katakan pertemuan ibadah ini bukan cuma ibadah raya, ya, pokoknya ibadah yang lebih dari satu orang, berarti pertemuan ibadah bersama, ya, ibadah bersama, entah di remaja, kaum muda, di kategori lainnya, dan maupun ibadah raya ini. Nah, kita bisa jawab sendiri. Mungkin ada karena sibuk, mungkin ada karena jenuh, mungkin karena tidak menikmati ibadah, mungkin juga karena hanya secara tradisi dan lain-lain sebagainya. Dan itu sebabnya tidak ada, rohnya tidak terikat untuk beribadah. Dan kata beribadah, pertemuan ibadah ini bukan hanya sekedar hadir. Nah, saya sudah jelaskan itu, tidak usah lagi saya uraikan. Bukan hanya sekedar hadir, tapi menikmati ibadah itu sendiri. Makanya saudara, ibadah dengan hadirnya pandemi yang menyebabkan pertemuan ibadah sulit dilakukan pada waktu yang lalu, pada waktu masih ganas-ganasnya ini pandemi, sehingga tidak boleh tatap muka seperti ini. Walaupun jaga jarak pun tidak boleh waktu itu. Nah, sehingga muncullah ibadah online. Ibadah online ini sangat bagus sebagai ujian iman, ujian pemahaman firman Tuhan bagi tiap-tiap pribadi. Apakah itu dia akan jadikan tontonan atau ibadah? Ini. Jadi semua peristiwa itu mendatangkan kebajikan. Bagi sebagian orang, kehadiran pandemi menyebabkan banyak ketakutan, banyak kepanikan, banyak hal-hal yang negatif. Tapi justru saya menemukan banyak hal-hal positif di balik maut yang mengintai. Banyak sekali. Memasuki perubahan hidup new normal membuat kita mau dengan tidak mau merubah kebiasaan-kebiasaan kita, dan kemudian kita mendapatkan satu kebiasaan yang baru. Coba kalau tidak ada pandemi, tidak ada yang cuci tangan masuk di dalam ruangan ini. Tidak ada. Habis Korea ini bersebantar salaman. Iya kan? Mana ada cuci tangan? Nah, tapi sekarang orang paling apa? Paling takut pegang hidung. Kalau dulu bukan main, DP jari malah babor itu hidung, biar di mana dia berdiri. Iya, itu kebiasaan kita, kebiasaan orang-orang kita seperti itu, ya. Nah, sekarang, jadi ada dampak positifnya kan? Nah, so bersih pun tak masih takut salaman, sehingga ya cara salamannya pindah kepada kepercayaan lain, ya kan? Nah, coba. Terus apa kita anggap itu berhala? Tidak kan? Jadi banyak sekali hal-hal positif, khususnya dalam hal ibadah. Nah, bagi mereka yang tidak memahami kebenaran firman, maka mereka menganggap online ini tontonan saja. Nah, oleh karena itu, ibadah online sebagian mendapat berkat, sebagian tidak menikmati. Itu contoh saja. Nah, sekarang kondisi pandemi sudah semakin melemah. Sudah ada
sudah ada zona-zona hijau, zona kuning, kuning menjadi hijau. Nah, kemudian kita diberikan kesempatan boleh beribadah tatap muka, tapi asal mengikuti protokol kesehatan. Maka kita pun datang. Tapi sekali lagi, kehadiran kita dalam pertemuan ibadah bukan hanya sekedar karena kita hadir, bukan. Tapi kita perlu memahami akan hal ini, ya. Kenapa yang lain itu dari dulu sudah ditemukan seperti sebagian orang biasa meninggalkan ibadah dan lain sebagainya. Sudah beribadah pun, sudah hadir pun, ya, saya ingatkan apa yang sudah dijelaskan, itu pun penilaian Tuhan atas tiap-tiap pribadi, apakah kita beribadah ini berkenan kepadanya dan diterima oleh Tuhan, dan kita juga menikmatinya. Oke? Artinya jumpa dengan Tuhan. Nah, ini. Nah, saudara, sekarang kita lanjut. Perlu kita pahami bahwa prinsip kebenaran firman Tuhan dikatakan Tuhan membedakan antara yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Tapi kalau sudah beribadah, sudah dalam ibadah, sudah dalam pelayanan, berarti kalau melayani dalam ibadah berarti sudah menjadi penyelenggara ibadah, tetapi itu pun penilaian Tuhan. Oke? Sekarang saya ingin jelaskan lebih detail lagi sebelum kita masuk secara teknis tentang menjaga dan memelihara kesatuan hati. Saya sudah pernah katakan bahwa apapun bentuk kegiatan ibadah kita, entah kita menyembah ataupun juga berdoa secara kepada Tuhan, maka itu adalah sangat pribadi. Oke? Tiap-tiap kita. Tapi jangan ini bicara tunggal. Pelayanan dan seluruh bentuk jenis kegiatan iman kita yang kita wujudkan, baik dalam ibadah maupun melayani dalam ibadah atau apapun, iman itu dan aktivitasnya sangat bersifat pribadi. Pertumbuhan rohani kita juga itu adalah sifat pribadi. Ini tiap orang. Oke? Nah, jangan lupa pribadi masing-masing imannya adalah urusan pribadi dengan Tuhan. Kualitas iman saudara dan segala kegiatannya itu semua penilaian dari Tuhan dan pribadi saudara dengan Tuhan. Oleh karena itulah, makanya setiap pribadi, firman Tuhan mengingatkan kita minggu yang lalu dalam 1 Korintus 14 ayat 6, hendaklah tiap-tiap
pribadi-pribadi yang datang ini terlalu keras ya. Pribadi, aduh tambah keras. Tolong kecilkan. Pribadi-pribadi ini ada berhimpun bersama-sama di dalam ibadah. Jangan lupa, setiap orang terdiri dari apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuhnya sudah hadir sekian banyak, dan wujud tubuh ini adalah pribadi-pribadi oknum orang tersebut, yaitu kita sendiri, saya sendiri, saudara sendiri. Dan tiap-tiap ini punya tubuh yang kelihatan hadir ini, juga ada jiwa, ada roh. Karena kita adalah manusia lahiriah yang punya tubuh, jiwa, dan roh, berarti tiap orang, si A, si B, si C, si D ini kelihatan punya tubuh. Semua yang hadir ini, si A, si B, si C ini punya roh. Kalau tidak baspok ini ruangan, ya kan? Artinya semua yang hadir adalah orang hidup. Oke? Perhatikan baik-baik supaya saudara bisa jelaskan pada orang lain juga yang perlu bimbingan. Ada masalah dengan dua ini? Ada masalah dengan tubuh dan roh kalau orang-orang berhimpun? Ada masalah? Ada masalah tidak? Tidak ada masalah. Tidak ada, karena dia cuma punya tubuh dan roh. Artinya batang tubuh modelnya masing-masing, ada gede, ada kurus, ada tinggi, ada kecil sekali. Nah, masing-masing dengan modelnya, dan dia hidup, bisa bergerak. Tidak ada masalah. Menandakan bahwa yang hadir bukan mayat, tapi manusia hidup. Tetapi masing-masing orang ini punya apa? Punya jiwa yang di dalamnya ada apa? Ada kehendak sendiri, ada pikiran sendiri, ada perasaan sendiri. Ini DP masalah di sini. Ini dia punya masalahnya di sini. Jadi begitu 4 orang ini, 1 orang ini tidak masalah. Karena pribadi dengan Tuhan kan. Doa pribadi saudara, saudara punya semalam, saudara punya apa? Pokoknya apa saja yang namanya persekutuan pribadi dengan Tuhan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Karena cuma 1 orang. Tapi ini gimana? Ini apa? Ada pikiran sendiri. Ada siapa nama ini? Siapa nama? Angel punya pikiran sendiri toh. Dia punya pikiran sendiri. Karen punya kepikiran sendiri. Baru 3 ini. Tidak usah jauh-jauh. Bapak, ibu, suami, istri. Bayangkan kalau satu tidak ada pikiran. Memang anaknya tidak otak. Cilak. Iya kan? Bukankah makian itu seringkali keluar kalau tak salah sedikit. Suami istri yang paling sah.
yang sangat memang ini pun juga masing-masing 2 orang disatukan kan. Makanya pergumulan. Masing-masing punya tidak saja jauh, mau beli barang saja sesuatu yang mau pilih warna, satu suka kuning, satu suka merah. Ya sudah, tengah-tengah saja oranye. Karena kalau merah dengan kuning dicampur pasti jadi oranye. Ya kan? Nah, ini yang jadi masalah. Jangan lupa saudara, proses kejiwaan ini juga terjadi di dalam ibadah. Sekian banyaknya orang masing-masing punya pikiran sendiri. Nah, masing-masing punya emosi atau masing-masing punya perasaan sendiri. Ini jadi di dalam ibadah pun beda-beda. Ada yang tidak bisa tahan emosi, luar biasa meletup-letup, dan kita orang seringkali karena bodoh. Bukan main dia sungguh-sungguh ini orangnya. Padahal tidak, memang orangnya temperamen. Tidak bisa kalau tidak meletup-letup. Sehingga kita nanti bisa bedakan ini bicara atau marah. Ya kan? Jadi beda. Dan apalagi yang dimiliki? Sepikiran, perasaan, pikirannya beda-beda. Nah, inilah yang menyebabkan sehingga ibadah di Korintus itu jadi kacau. Selain ditambah sudah kebiasaan mereka yang seperti itu, pesta kacau, perjamuan kasih kacau, ibadah juga kacau. Nah, rame. Paulus pun dengan ilham roh memberikan peraturan tentang pertemuan ibadah. Terus banyak orang atau sebagian tidak memahami ini, tidak menjelaskan tentang keberadaan seorang manusia lahiriah, tidak memahami dan tidak dapat tidak menangkap bahwa iman itu ada pada manusia lahiriah, dan manusia di dalam manusia lahiriah, sebagai manusia lahiriah orang beriman di dalam Kristus. Jadi seolah-olah kalau orang subuhnya iman itu tidak ada DP jiwa, tidak ada DP roh. Tidak bisa. Sehingga tuntutan-tuntutan penghakiman, bahasa-bahasa penghakiman oleh hamba-hamba Tuhan dari atas mimbar menghakimi orang-orang yang tidak rohani, menghakimi orang yang belum mencapai dia punya peningkatan rohani. Ini yang membuat banyak orang-orang yang sungguh rindu untuk bertumbuh menjadi frustasi. Sebab tiba-tiba dia temukan lagi dirinya berdosa lagi. Sudah sungguh-sungguh berpuasa, begitu buka puasa baru setengah jam berdosa lagi. Namun dia kecewa, bagaimana ini saya mau hidup benar. Nah, ini akibat tidak diingatkan kepada mereka. Kita bukan kompromi dengan dosa, bukan merestui dosa, tetapi kita harus paham, kita harus tahu bahwa orang yang kita bimbing ini adalah manusia lahiriah yang di dalamnya ada iman. Sebaliknya imannya ada di dalam manusia lahiriah. Itu yang kita harus tahu, yang selalu menjadi kendala ini, unsur jiwani ini. Nah, terus apa yang terjadi? Kita buka apa kata Yesus. Oke. Buka Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Apa itu sepakat?
Apa itu sepakat? Setuju, sehati, artinya permintaannya sama, setuju. Ada mungkin saya sudah pernah saksikan ini. Ini kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang sudah almarhum, sudah lanjut usia. Dia bersaksi begini, dalam pelayanan yang Tuhan pakai mereka merasa butuh kendaraan roda 4 karena jangkauan pelayanan sudah semakin luas. Sang suami mulai berdoa untuk minta Tuhan tolong supaya buka jalan, bisa dapat kendaraan roda 4 yang bisa muat banyak orang. Waktu itu lagi mulai populernya mobil Kijang, ya, artinya itu mobil yang cukup bisa banyak orang dan terjangkau waktu itu. Kalau sekarang bukan Kijang, Gajah DP harga, ya. Oke. Setelah jadi masing-masing berdoa sekian lama belum ada jawaban. Padahal hamba Tuhan ini dipakai Tuhan luar biasa. Belum ada jawaban. Terjadilah percakapan. Ini kesaksiannya. Mam, so berdoa nggak? Sudah, kita so berdoa. Tapi kenapa Tuhan belum kasih kita kendaraan? Oke. Anda minta apa? Berdoa. Ini hidup mobil, mau apa? Kan kita orang perlu. Iya, mobil apa? Ya, kita berdoa supaya Tuhan kasih mobil sedan. Hah? Karena minta sedan, kita ada minta Pak Tuhan Kijang, supaya peralatan pelayanan bisa masuk, bisa muat tambah beberapa pelayan Tuhan. Nah, minta sedan itu mobil pribadi. Kemudian dia, ini tuh dia, sampai Tuhan belum jawab. Satu minta sedan, satu minta Kijang. Jadi waktu Pak Gembala berdoa minta Kijang, Tuhan perintahkan malaikat kirim Kijang. Bagaimana caranya tidak tahu. Tuhan bisa berbuat dengan mudah apa saja. Tetapi tiba-tiba Ibu Gembala berdoa sedan, Kijang cabut ulang dari garasi, sedan dikira. Pak Gembala komplain, kami komplain janjimu, kami klaim dia, klaim janjimu. Tuhan bukan pendusta, mereka kirim pada dia, cepat kirim. Dipilih lagi dengan doa Ibu Gembala. Tidak sepakat. Itu kesaksiannya yang memberkati. Karena tidak sepakat, permintaannya sendiri-sendiri. Boleh sendiri-sendiri? Boleh kalau sendiri-sendiri juga berdoa. Tetapi kalau sepakat, dikatakan kita ini kalau seperti ini, memang sendiri-sendiri dia berdoa, tetapi kesepakatannya adalah mereka butuh kendaraan mobil, tapi tidak dirundingkan kesepakatannya mobil apa. Nah, saudara, kalau kita berdoa pribadi tidak ada si A si B, butuh sepakat tidak? Satu orang, kalau lebih dari satu orang yang dibutuhkan, tapi kalau tidak lebih dari satu orang, maka perlu apa? Ya perlu sepakat. Sebab kalau si A minta sesuatu, si B minta juga sesuatu yang berbeda, berarti sendiri dan bukan sepakat. Nah,
Disinilah kita memahami bahwa datang dalam ibadah, perhimpunan ibadah, bukan hanya asal datang, asal menyanyi, asal menyembah. Tapi kalau kita datang di dalam pertemuan ibadah, kita masih nyanyi sendiri-sendiri, berdoa sendiri-sendiri, menyembah sendiri-sendiri, pertanyaannya, itu berarti bukan pertemuan ibadah. Itu berarti ibadah sendiri-sendiri. Ini sudah banyak terjadi pada gereja Tuhan, banyak terjadi. Sehingga tidak dipahami bahwa itu adalah ibadah, pertemuan ibadah. Nah, jadi kalau saya katakan menjaga kesehatan dalam ibadah, ini bukan ibadah pribadi. Bukan ibadah pribadi. Tetapi ini adalah perhimpunan ibadah. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi berarti pada saat kita beribadah seperti ini, kita harus tahu ada si A, si B, si C di samping kita. Kita tidak beribadah sendiri. Nah, oleh karena itu, dan jangan kita lupa tadi, apabila dua orang sepakat meminta sesuatu, kita baca ulang, ya, kita baca ulang. Matius 18 ayat 19. Sudah dapat? Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Dua orang sepakat. Terus pertanyaannya, bagaimana kalau tiga? Bagaimana kalau tiga? Ya sama, harus tetap sepakat. Terus muncul pertanyaan, mana lebih mudah sepakat dua orang dengan tiga orang? Lebih mudah dua orang. Tiga orang so lebih susah. 4 orang lebih susah. 5 orang lebih susah. 6 orang lebih susah. Apalagi dalam pertemuan ibadah. Mari kita renungkan. Nah ini. Nah, oleh karena itu perlu kita pahami. Oleh karena tidak diajarkan atau kurang yang mengajarkan kebenaran ini, sehingga ibadah raya itu hanyalah pertama celebration. Apa itu perayaan? Hanya perayaan, hura-hura. Ya, yang penting penampilan bagus, yang penting peralatan semuanya canggih, dan ibadah berubah menjadi apa? Konser. Orang yang hadir menonton pementasan musik, tarian dan lain sebagainya, dan kemudian itu tertarik, mereka puas. Ini hanya kepuasan jiwanya saja. Rohnya tidak ketemu. Selain pertama ibadah berubah menjadi konser, ibadah berubah menjadi acara protokoler yang penuh dengan liturgi yang ketat. Berdiri duduk, berdiri duduk, berdiri duduk, tepuk tangan, saling membaca, berbalas-balasan, selesai. Nah ini yang sedang terjadi dan melanda gereja saat ini.
Jadi ada yang merupakan hanya celebration itu hanya perayaan, ada yang merupakan acara protokoler. Terus di mana ini ayat ditempatkan di dalam ibadah? Hampir-hampir tidak kelihatan. Kenapa? Karena tidak diajarkan kebenaran ini, bahwa dua orang itu saja harus sepakat. Tambah banyak orang tetap sepakat. Dan apabila ibadah itu bersama-sama, berarti bukan sendiri-sendiri. Dan oleh karena banyak orang, makanya Paulus lewat ilham Roh Kudus memberikan petunjuk bagaimana kita beribadah. Oke, mari kita buka ulang itu 1 Korintus 14 ayat 26. Ayat 26. Oke. Sudah dapat? Ya, saya hapus semua dulu sambil saudara cari. 1 Korintus 14 ayat 26. Sudah. Kita baca. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila kamu berhimpun, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Titik dulu ya. Itu berhenti dulu di situ. Oke, jadi kita gambar sekarang ini orang berhimpun beribadah begitu punya banyak. Kemudian karena begini punya banyak, apa yang akan terjadi? Tidak heran, ada yang menikmati, ada yang tidak menikmati. Karena masing-masing punya tubuh, jiwa, dan roh, tubuhnya sudah hadir bersama-sama. Tetapi pikirannya beda-beda, hatinya beda-beda, emosinya beda-beda, perasaannya, kehendaknya beda-beda. Jadi tidak heran kalau ibadah pribadi dibawa masuk ke dalam ibadah bersama. Tidak heran kalau ibadah itu jadi pasar. Apa itu? Rame. Nah, supaya tidak rame, maka dibuatkanlah liturgi. Kemudian karena saking ketatnya dengan liturgi, maka kemudian ibadah itu tidak lebih dari protokoler. Apa itu protokoler? Susunan acara yang sangat tertib. Kalau saya bahasakan dengan terjemahan bebas, urut-urutan acara. Dan orang pulang selesai, ketemu Tuhan, menikmati Tuhan. Nah ini, makanya Paulus mengingatkan bahwa dalam pertemuan jemaat ada dia punya peraturan. Ada. Setiap pribadi harus memahami kita sedang beribadah bersama, bukan ibadah sendiri-sendiri. Sehingga harus ada apa? Sepakat. Apa itu? Ya, kita sehati. Apa itu? Sepikir. Kalau dikatakan lagi satu roh. Nah ini
Jadi inilah yang harus kita lakukan di dalam ibadah. Ini. Olehnya, kemarin saya tidak usah bacakan lagi, kita kan sudah baca minggu lalu. Olehnya dikatakan, kalau ada yang berkarunia bahasa roh, ada yang bernubuat, ada yang bermazmur, dikatakan apa? Seorang demi seorang, seorang lepas seorang. Jadi si A bermazmur. Dan kalau tidak ada yang dapat menyampaikan karunia bahasa roh, maka dia berdiam diri, dia hanya bicara dengan Tuhan. Jadi tidak usah menggelepar dan histeris berteriak. Kasih kecil itu suara, karena orang tidak mengerti apa yang Anda bilang. Oke? Nah, dan jika ada yang berkarunia, ada ilham yang masuk, maka yang pertama harus menahan diri. Karena ini juga ada aturannya di alam roh, tidak boleh baku ribut, baku bakalai, baku sain. So tahu, so kalar ngana. Sudah. Dan ada ilham yang masuk, dia tidak peka, dia kira cuma dia sendiri yang dipakai Tuhan. Nanti sebentar saya lebih rinci. Ini dulu. Karena kita baru sampai kepada belajar tentang menjaga kesehatan dalam beribadah. Seorang demi seorang, supaya yang lain bisa menanggapi, yang lain bisa mengaminkan. Makanya supaya kalau kita beribadah, maka kita harus juga pasang telinga. Apa dia berdoa ini, apa dia bilang, supaya kita bisa apa? Kita bisa mengaminkan. Jangan sampai sama seperti waktu saya masih sekolah, ada teman yang nakal. Siapa saudara-saudara yang mau jadi hamba Tuhan? Maju ke depan, semua maju. Kemudian dia marah sama yang maju nih. Memang semua ini bukan hamba Tuhan. Saya kan tadi bilang, siapa mau jadi hamba Tuhan? Dia tidak bilang siapa yang mau jadi hamba Tuhan, tapi saking cepatnya ngomong, siapa mau jadi hamba Tuhan? Hamba Tuhan. Orang semua maju. Ini karena tidak pasang telinga. Jadi semua maju. Kenapa maju ini orang ini? Ini hamba manusia semua ini. Nah, makanya mesti pasang. Dia berdoa apa? Tiap orang mempersembahkan sesuatu, berarti tidak ada yang boleh berdiam diri dan tidak aktif. Kalau mendengar ada satu doa atau ada satu puji Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang Maha Besar, apa yang harus kita jawab? Saudara bisa setuju Allah Maha Besar? Ya kita tidak boleh cuma. Saudara perhatikan ya, ini saya khawatir ketika jemaat jadi mulai mengerti, memahami, semua mata juga memandang ke atas. Kenapa? Karena saudara akan melihat juga ada kadang-kadang orang-orang yang cuma begini, padahal singers. Yang lain, Mbak Amin, ini banyak pergumulan, kasihan. Iya. Ini aneh kan? Kok pelayan Tuhan yang sudah paham firman juga muka busuk lagi. Tapi ya, karena kita oh ini banyak pergumulan, kasihan. Ini salah satu. Jadi kalau saya gambar skemanya begini, ya. Makanya kalau menggambar di papan tulis ada kalanya lebih bagus daripada di ini PowerPoint. Oke? Nah, ini si A, si B, si D, C, D, E, F, Alpha, Beta, Charlie,
Delta, Echo, Panta. Oke. Jadi begini. Tiap-tiap orang apa? Mempersembahkan sesuatu. Karena tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, makanya awal penyembahan itu bergemuruh karena semua orang aktif sekaligus. Oke, perhatikan itu. Apakah ini sudah sepakat? Sudah sepakat? Belum. Ini baru mengaktifkan diri, mengaktifkan rohnya menyembah Tuhan. Tapi belum sepakat. Masih kebiasaan pribadi yang dia lakukan. Makanya ibadah awal ini, penyembahan awal ini tidak heran kalau bergemuruh karena tiap-tiap orang bersuara menaikkan pujian, kata-kata pujian, kata-kata pengagungan kepada Tuhan, kata-kata pengucapan syukur dan lain sebagainya. Tidak ada yang diam dan nonton, tidak ada. Karena ini ibadah bersama. Setelah itu kita harus menyadari ini ibadah bersama. Jadi saya tidak bisa borong, cuma saya sendiri saja. Sementara kita menyembah Tuhan dengan bergemuruh, perhatikan, tiap-tiap hati sudah disiapkan. Siapa yang Tuhan mau pakai untuk menyampaikan sesuatu. Ada orang berdoa begini, ya Tuhan, ini sudah puji-pujian selesai. Berdoa untuk firman. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur. Tiba saatnya, saat yang terpenting dalam ibadah ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Nah, apakah ini? Apa puji-pujian tidak penting? Ya karena mereka menganggap cuma khotbah yang penting. Makanya itu sebabnya ada orang datang selalu terlambat, masih puji-pujian. Ya, nanti saja. Kalau sudah puji-pujian sudah selesai, dorang so tutup mata, kita orang masuk pelan-pelan. Masuk pelan-pelan itu pun juga dia ganggu orang. Ini sekarang masih bagus jaga jarak. Dulu kan tidak. Dia ganggu orang. Orang so penuh di sini. Sorong. Lepas orang yang sudah menyembah dia buka mata. Kurangnya mau maki, kurang ajar anak ini. Cuma dia takut mau maki. Ya toh, walaupun cuma kata kurang ajar. Tapi itu mengganggu. Nah, jadi kita harus paham. Oleh karena itulah, karena kita punya telinga, maka kita harus pasang telinga. Apa yang sedang terjadi? Karena dikatakan tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Kemudian sementara ini bergerumu orang menyembah Tuhan, kita mendengar dari kejauhan sana si A bermazmur. Mempersembahkan apa? Mazmur. Supaya kita bisa dengar apa kalimat mazmurnya, kita kasih kecil kita punya volume pribadi. Supaya semua orang mendengar apa kalimat-kalimat mazmurnya, dan yang lain ini apa? Mengaminkan. Ya. Amin saja, tidak usah yes, karena kita di Indonesia. Iya, heran kalau tidak pakai yes, rasanya kayak kurang intelek, itu pendeta. Nggak usah. Ini amin. Tapi
Tapi karena ini tidak dipahami, makanya seringkali WL di berbagai gereja mengatakan amin, saudara-saudara, ada amin, beri tepuk tangan pada, tidak usah diperintah beri tepuk tangan. Mau tepuk tangan karena saudara anggap itu hebat, luar biasa, silakan. Karena itu bukan hal yang, itu harus spontanitas dari iman kita. Nah, ini yang perlu kita paham. Dengan demikian, dan jangan lupa si A ini ada DP waktu bermazmur itu selesai. Jangan borong semua supaya kedengaran rohani. Cuma dia ya, dia terus. Oh hebat itu orangnya, nabi ya atau nabi dia. Jangan. Karena masih ada yang lain yang Tuhan mau pakai. Entah menyampaikan mazmur, entah menyampaikan penyataan Tuhan, entah menyampaikan nubuat, entah menyampaikan apa. Tapi kadang-kala dia borong terus. Pokoknya dia yang paling kancang. Nah, kalau sudah begini, sudah hamba Tuhan punya tugas. Sokalar ses. Kasih yang lain lagi. Kenapa ses? Karena kan umumnya perempuan memang. Saya juga heran kenapa laki-laki, kenapa tidak ada bermazmur. Dan jangan cuma bermazmur yang Asap punya. Heran juga saya, heran. Ya. Orang lain naik mazmur kata-kata pujian, ini bukan Asap. Nah, oke. Jadi laki, jadi ini bermazmur. Itu cuma salah satu contoh, bukan selalu bermazmur. Nah, saya sudah selesai apa yang terjadi? Masing-masing lagi gemuruh lagi. Kenapa gemuruh? Karena tidak boleh putus kontak. Gemuruh, rohnya tidak boleh terpisah. Nah, gemuruh lagi. Kemudian sayup-sayup lagi terdengar. Si F mulai itu. Maka yang lain mengaminkan. Sekarang saya rubah gambarnya lebih mengerti. Ya. Jadi gambarnya itu seperti ini. Si A bermazmur, maka semua akan ke sini karena mengaminkan. Ini sehati, sepikir, sejiwa, satu roh, sepakat. Ini gambarnya seperti ini. Oke? Sekarang si A kelar, sudah selesai. Ya. Nah, siapa lagi? Si D. Maka yang lain ke sini. Amin. 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 Jangan bakalai di dalam penyembahan. Di si A, si D sudah duluan. Oh, kita mau salib pada dia. Nggak bisa. Makanya rame itu ibadah kayak pasar. Di sana bermazmur, di sini lebih kancang. Memang coba dia kah? Kita juga. Haleluya. Daging itu. Nggak bisa, saudara. Jadi tetap setelah selesai kembali lagi pribadi yang disatukan, lepas pribadi. Nah, ini cara menjaga kesehatian dalam ibadah, menjaga sehati, sejiwa, sepikir. Banyak sekali itu ayat-ayat tentang sehati di dalam Alkitab. Kita baca saja, ya. Saya tidak usah jelaskan panjang-panjang. Oke. Kisah Rasul pasal 1 dulu. Kisah Rasul pasal 1 ayat 13. Sudah dapat? Itu rasul-rasul dan murid Yesus. Ketika Yesus naik dan Yesus naik ke sorga dan berpesan jangan pergi kemana-mana, karena sedikit hari lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Oke? Ayat 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus
dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan mereka. Beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka sehati dengan satu tujuan, menanti baptisan Roh Kudus. Pasal 2 di sebelahnya ayat 46. Bagaimana keadaan jemaat? Ini ayat 46, sudah ada banyak orang yang terima Yesus dan mereka menjadi jemaat. Oke, dengan ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan mereka makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Bertekun dengan apa? Bersehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Jadi ibadah ini raya. Jadi ketika lebih dari satu orang sudah dibutuhkan sehati, sepakat, sepikir, ya. Oke. Di bawahnya lagi 1 Korintus 1 ayat 10. Ini Korintus dinasehati lagi. 1 Korintus 1 ayat baru dibuka pasal 1 so penuh pertikaian. Ya, oke. Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara ayat 10. Demi nama Tuhan Yesus. Sudah pakai nama Tuhan Yesus lagi. Supaya kamu apa? Seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ini ya. Jadi kemudian terakhir Filipi 2 ayat 1. Filipi 2 ayat 1. Ya, kita baca 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. 2. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, inilah ibadah. Jadi ketika kita beribadah lebih dari satu orang, ya seperti inilah menjaga kesatuan hati, kesatuan roh, sepakat, sepikir. Jadi kita tidak akan terganggu, kita tidak akan terganggu dengan pikiran-pikiran kita melayang ke sana kemari, tidak akan terganggu karena kita memang sudah kusuk beribadah. Hati kita kepada Tuhan, dan di samping kiri kanan muka belakang ini ada orang lain juga yang seperti itu, yang sedang menyembah Tuhan, dan kita bersama-sama akan masuk dalam hadirat Tuhan. Saya masuk dalam hadirat Tuhan bukan masuk sendiri, tapi masuk bersama-sama dengan teman-teman untuk menikmati bersama jemaat lain untuk menikmati hadirat Tuhan. Maka ada tata tertib yang Tuhan sudah siapkan untuk itu, sehingga kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Kita boleh bersama-sama datang ke hadiratnya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Oke? Saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, terima kasih untuk pengertian, hikmat yang Kau berikan bagi kami, untuk kami boleh memahami kehendak-Mu, sehingga kami boleh datang untuk memuji, memuliakan, menyembah, mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hingga setiap pribadi yang beribadah boleh jumpa dengan Tuhan, boleh mengalami lawatan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Teruslah Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kami dan membawa kami senantiasa menjadi satu roh dengan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Berkati seluruh jemaat. Meteraikan kebenaran firman-Mu dan Roh Kudus mampukan kami melakukan segala kebenaran firman. Hamba-Mu berdoa untuk tiap-tiap pribadi jemaat-Mu yang sudah hadir Tuhan. Engkau mengenal setiap pergumulan mereka, pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan maupun segala apapun yang menjadi kerinduan hati mereka. Tuhan campur tangan, buka jalan, Tuhan mengadakan segala perkara. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, kami mengucap syukur. Terima kasih kami boleh beribadah lagi pada hari ini. Memberkati saudara kekasih kami yang telah memberikan kami kesempatan untuk boleh memakai tempat ini, untuk kami boleh beribadah Bapak. Berkati saudara-saudara kami, mereka yang dalam keadaan sakit, lemah, susah, maupun juga pergumulan yang sampai tidak hadir. Tuhan tolong mereka, siapapun jemaat-Mu dan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk bangsa, negara, pemerintah kami, presiden, wakilnya, dan seluruh anggota kabinet, dan semua wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati roh hikmat, akal budi, roh takut akan Allah, Engkau karuniakan bagi mereka, sehingga mereka dapat melaksanakan setiap tanggung jawab jabatan mereka kepada Tuhan yang mempunyai langit dan bumi. Berkati pertolongan perlindungan-Mu untuk bangsa dan negara kami. Kirimkan pasukan malaikat-Mu berlapis-lapis atas wilayah negeri kami dan keliling wilayah negeri kami. Tuhan pagari dengan tembok-tembok api-Mu. Untuk bungkus kami semua dalam kuasa darah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Memberkati aparat keamanan, kepolisian, TNI yang telah mendedikasikan diri dan hidup mereka untuk menjadi alat bagi negeri kami. Tuhan tolong hikmat, akal budi, kekuatan, dan Tuhan memberkati daripada segala apa yang telah mereka kerjakan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk dokter dan para medis lainnya yang sedang menangani COVID-19 ini. Tuhan tolong tutup bungkusan kuasa darah-Mu pagari mereka Tuhan, dan biarlah mereka semuanya dapat melaksanakan tugas dan pengabdian mereka dengan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi seluruh umat-Mu dan jemaat-Mu. Tuhan kiranya peliharakan dan Tuhan lindungi daripada segala ancaman virus ini, sehingga Tuhan semuanya terpelihara, aman, damai, sejahtera. Dan biarlah Tuhan mengakhiri akan, mohon kemurahan pengasih, mengakhiri akan pandemi ini di negeri kami dan di seluruh negeri dan seluruh dunia ini. Tuhan, kami kemudian umat-Mu boleh senantiasa bersuka cita dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kirimkan pasukan malaikat mengawali kami. Tutup bungkus kuasa darah-Mu pagar dengan tembok-tembok api-Mu, dan kami semua tiba dengan selamat sejahtera, tidak kurang suatu apapun. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kami berdoa agar saudara dapat diberkati melalui ibadah hari ini. Selamat hari Minggu. Jangan lupa 3M: menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker.